membahas hal-hal yang menurut teman-teman ini menarik nih dan pengen Pak Haryo lebih explore lagi, boleh juga nih komen ya di kolom chat. Nanti saat sesi Q&A aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan tersebut ataupun hal-hal yang memang pengen lebih dieksplor lagi gitu ya. Nanti akan aku sampaikan kepada Bapak Haryo dan pastinya untuk tiga penanya terbaik akan mendapatkan hadiah langsung hari ini. Hadiahnya apa? Pengennya sih ini ya, rumah ya, tapi kita lihat dulu nih hadiahnya yang menarik dari tim Gaji Gesa akan diinfokan di akhir nih sama teman-teman. Tunggu aja, makanya sampai nanti di akhir selesai sesi Q&A dan pengumuman siapa yang berhak mendapatkan tiga hadiah tersebut, jangan keluar dari room meeting atau room event kita hari ini ya. Karena kita sama-sama akan mendapatkan banyak banget nih informasi dan juga apa ya namanya pelajaran-pelajaran yang mungkin mahal kalau mau dapatkan ilmu ini nih mahal nih dari Pak Haryo ya. Nah, makanya untuk hari ini Pak Haryo dengan sukarela ngasih ilmu ke kita. Jadi teman-teman mungkin bisa menunggu sampai akhir. Siapa tahu juga teman-teman beruntung mendapatkan hadiah dari tim Gaji Gesa. Oke, ini ya kalau boleh sedikit drop komen nih teman-teman, dari kota mana aja nih kalau boleh tahu nih, apakah dari Jabodetabek semua atau ada dari luar kota? Boleh drop di komen. Ada yang dari Bandung kah? Oh, dari Bandung. Ada Gita. Halo, Gita, Mbak Gita ya. Dari Bandung. Gimana di Bandung? Apakah panas juga hari ini? Apa hujan nih, Mbak Gita nih? Tapi yang pasti jauh lebih ini ya, kayaknya jauh lebih adem di Bandung ya dibandingkan di Jakarta kita lagi kepanasan. Oke, ada lagi nih teman-teman yang dari luar kota nih selain Bagita apa? Oh, cenderung mendung ya. Mudah-mudahan mendungnya karena mau hujan bukan kayak di Jakarta. Mendungnya karena polusi ya. Oke, ada lagi nih teman-teman yang dari luar kota. Boleh drop nih, kira-kira ada lagi yang dari luar kota nggak? Kalau ada yang dari luar kota, pengen tahu nih dari kota mana aja. Ini berarti sisanya rata-rata dari Jabodetabek semua ya, ya. Ada aku sapa kali ya satu-satu. Selamat siang nih, ada Mas Furkon, ada Mbak Laras, ada Bapak Tri Susilowati, betul nggak aku apa Mbak ternyata. Ada Mbak Wiwi Herawati dan Mbak Yuli ya. Selamat siang, terima kasih sudah join di event kita hari ini. Mungkin biar bisa terlihat ya nih. Strategi menciptakan the positive workplace untuk meningkatkan profit bisnis nih ya. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja untuk event obrolan HR hari ini bersama saya Aninita Arsy. Teman-teman bisa manggil saya Nindi aja untuk hari ini. Saya adalah employer branding and engagement lead dari Red Doors ya. Jadi hari ini spesial banget karena kita akan ngobrol langsung sama mungkin guru besar ya, guru besarnya para culture nih, culture shaper. Karena hari ini kita bakal banyak ngobrol pastinya sama teman-teman mungkin sudah lihat ya dengan Bapak Haryo Suryo Sumarto. Nah, tapi sebelumnya aku mau ngingatin sekali lagi nih buat teman-teman jangan keluar ya sampai nanti sesi Q&A berakhir karena nanti di akhir sesi kita akan membagikan tiga hadiah untuk teman-teman yang beruntung hari ini yang sudah mengajukan pertanyaan untuk Pak Haryo. Apakah itu hadiahnya? Tunggu aja ya. Makanya harus ikutin acara ini sampai akhir. Dan pastinya nih kita hari ini akan membahas mengenai cara efektif untuk bisa menarik dan mempertahankan star talent ya pastinya dan dari sini kita bisa menciptakan strategi nih strategi untuk menciptakan the positive workplace yang fungsinya untuk meningkatkan profit bisnis seperti itu dan pastinya nih jadi teman-teman kalau mungkin yang mengikuti nih alur
dari event Gaji Gesa ini di hari Selasa kemarin juga ada Bapak Haryo ya yang menjadi narasumber di acara LinkedIn bersama Gaji Gesa. Di situ ada tim saya Mbak Mayang yang menjadi host juga pada hari itu dan sudah membahas nih mengenai bagaimana cara efektif menarik dan mempertahankan star talent tersebut gitu. Dan pastinya untuk di Red Door sendiri nih ya, untuk kita bisa membangun positive workplace itu yang akhirnya nanti dampaknya bisa berpengaruh ke profit bisnis, kita tuh memang sangat mempertahankan dan saat ini sedang terus meningkatkan dari positive workplace sendiri, di mana memang setiap quarter ataupun kadang-kadang setiap semester nih kita biasanya men-share ya seperti employee health check survei untuk memastikan kondisi employee Red Doors ini saat ini sedang seperti apa nih gitu ya. Lalu bagaimana relationship mereka dengan manajer, relationship mereka dengan peers, lalu clarity mereka tentang apa namanya company sendiri, tentang job desk mereka sendiri, dan pastinya juga mengenai banyak hal ya kayak work arrangement, terus juga pastinya terhadap growth dari company sendiri. Setelah itu kita mau memastikan nih baru langkah-langkah apa atau strategi apa yang perlu kita genjot nih dari hasil tersebut supaya meningkatkan lagi motivasi, productivity pastinya ya dari employee Red Doors gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu Red Doors, aku sedikit informasikan kali ya. Jadi memang Red Doors ini adalah tech hospitality company ya. Jadi kita tidak cuma memang main bisnis kita ini ada hospitality, cuma kita juga tetap mengutamakan atau produk yang kita jual itu memang dari teknologinya. Karena yang kita tawarkan memang kepada kepada hotel-hotel itu adalah kita membantu selain apa namanya meningkatkan pelayanan mereka gitu ya, fasilitas mereka, tapi kita juga membantu manajemen dari hotel mereka sendiri gitu. Dan saat ini Red Doors sudah memiliki multi brand lainnya seperti ada Sun, seperti ada Urban View, ada Lavana, lalu ada Sunera dan The Red Doors sendiri. Dan pastinya multi brand ini memiliki target market yang berbeda-beda sehingga kita bisa menjaring seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menikmati stay yang nyaman ya di brand-brandnya Red Doors tersebut gitu. Nah, pastinya nih lingkungan seperti yang sudah dibahas tadi ya, bahwa nggak semua orang nih sebenarnya mungkin beruntung ya mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman nih gitu. Padahal lingkungan kerja itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah perusahaan. Nah, makanya hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membangun lingkungan kerja positif agar bisa itu terwujud ya di lingkungan kita. Mudah-mudahan teman-teman HR yang hari ini join bisa mengaplikasikan itu di tempat kerjanya masing-masing. Nah, gimana sih caranya untuk menciptakan positive workplace tersebut? Ada langkah-langkah khusus enggak sih gitu ya? Dan dampak apa saja yang bisa diterima oleh perusahaan? Nah, tenang semuanya karena pastinya hari ini kita sudah kedatangan oleh Pak Haryo Suryo Sumarto yang merupakan founder dari Headhunter Indonesia dan juga dari The Positive Workplace ya. Bapak Haryo ini sudah 15 tahun berkecimpung di dunia culture shaper terus juga engagement nih. Mungkin saatnya kita memang berguru sama guru besar kita. Selamat siang Pak Haryo. Selamat siang Mbak Nindi. Oke, gimana nih Pak Haryo kabarnya nih? Panas gerah Mbak di sini. Bener-bener ya. saya cuma model fan doang, aduh nggak ada AC, kasihan sekali saya. Tapi semoga kita juga di sini semua teman-teman HR yang gabung di sini juga ikutan panas ya supaya bisa membangun positif workplace juga nih di tempatnya masing-masing nih. Oke, Oh, Pak Haryo nggak perlu lama-lama lagi. Aku persilahkan untuk Pak Haryo bisa menceritakan sedikit nih mungkin pengalaman-pengalaman dan juga latar belakang Pak Haryo di dunia HR supaya teman-teman lebih bisa mengenal lagi Pak oh. Haryo itu guru besar guru besar di mana aja sih gitu. Sebenarnya kalau dikatakan guru besar enggak juga gitu karena saya sebenarnya semua berangkat dari pengalaman Mbak Nindi.
Jadi saya mendirikan Headhunter Indonesia ini saya rintis sejak tahun 2009 dan kemudian mulai merekrut karyawan itu di akhir tahun 2009 gitu. Itu ketika mulai merekrut karyawan, saya waktu itu fokusnya adalah hanya pada gimana perusahaan ini secepat mungkin menghasilkan profit. Tapi ternyata kemudian seiring dengan berjalannya waktu, aduh turnover karyawan tuh banyak banget tuh Mbak. Dan disitulah saya sadar bahwa ternyata iklim internal di perusahaan menentukan bagaimana orang itu bekerja. Dan ya kita tahulah, kita kita sama-sama pahami kalau tidak ada satupun iklim kerja itu yang ideal. Tapi dengan segala suka duka dan trial and error-nya, akhirnya saya berhasil menemukan formula yang kalau itu seandainya diikuti oleh perusahaan, maka akan memperbesar kemungkinan perusahaan untuk bisa mempertahankan talent-talent terbaik mereka, sekaligus menarik talent-talent terbaik yang ada di luar sana untuk bisa bergabung ke perusahaan. Nah, framework itu saya namakan the positive workplace. Nah, saya tadi udah bikin posting di LinkedIn, memang agak telat sih bikin postingnya, tapi saya katakan bahwa ini pertama kalinya saya menjelaskan mengenai framework the positive workplace ini secara publik melalui webinar. Karena biasanya yang bisa mendapatkan akses ke framework the positive workplace itu sebenarnya cuma klien-klien yang berbayar, Mbak, biasanya. Dan mereka mengeluarkan uang yang lumayan gede gitu untuk mereka bisa dianalisa kondisi internalnya. Nah, hari ini saya akan buka itu semua supaya teman-teman yang hadir pada siang hari ini bisa mengetahui framework ini dan juga nanti di akhir kita akan lakukan simulasi Mbak Nindi. Supaya apa? Kita nanti bisa melihat kalau seandainya kondisi seperti hasil simulasi itu kita analisa dan ternyata hasilnya belum sesuai dengan harapan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan itu akan lebih konkret nantinya. Itu Mbak Nindi sebagai pengantar. Oke, jadi hari ini teman-teman HR yang join nih beruntung banget ya karena biasanya kalau mau ngobrol sama Pak Haryo itu waiting listnya mungkin panjang ya Pak Haryo. Tapi hari ini dengan sukarela nih teman-teman ya Pak Haryo mau memberikan dan sharing ilmunya gitu. Dan pastinya hari ini kita akan membahas strategi menciptakan the positive workplace untuk meningkatkan profit bisnis. Sekali lagi nih teman-teman aku ingatkan setelah sesi pemaparan kita akan masuk kepada case study dulu sambil setelah mengerjakan nanti kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Nah, di sesi Q&A ini teman-teman jangan keluar dulu karena kita akan memilih 3 orang penanya terbaik ya. Dan 3 orang ini akan berhak mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Ditunggu ya di akhir nih. Dan pastinya teman-teman nggak perlu harus menunggu sampai sesi akhir untuk mengajukan pertanyaan. Kalau di tengah-tengah sesi teman-teman mau menanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh langsung drop aja pertanyaannya di kolom komen. Nanti kalau memang kita bisa bantu untuk jelaskan sambil dijelaskan, boleh banget nanti aku akan ajukan ke Pak Haryo ya. Oke, Pak Haryo, kita langsung aja masuk ke sesi pemaparan materi ya, Pak Haryo ya. Oke, Oke, aku persilahkan kepada Pak Haryo. baik. Terima kasih Mbak Nindi. Saya share screen. Sudah terlihat Mbak Nindi? Sudah Pak Oke, Haryo, sudah baik. muncul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Yang semua yang sudah bergabung pada siang hari ini. Jadi di siang hari ini kita akan coba menjelaskan apa yang dimaksud dengan the positive workplace dan bagaimana strategi menciptakan the positive workplace untuk meningkatkan profit business. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, the positive workplace ini sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi saya ketika awal-awal mendirikan perusahaan, kok banyak karyawan yang keluar masuk gitu. Kok kayaknya karyawan itu yang bertahan pun itu lebih banyak yang boleh dibilang destruktif gitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya merasa bahwa harus ada sesuatu yang kita perbaiki di internal
dan itu bisa membuat semua orang merasa memiliki perusahaan termotivasi untuk memberikan yang terbaik, sehingga pada akhirnya dapat mendorong profit bisnis ke depannya. Oke, nah kita coba berimajinasi dulu nih, teman-teman. Saya minta untuk dituliskan di kolom chat, gitu ya. Kalau seandainya kita berbicara mengenai perusahaan ideal, apa sih satu hal yang terbayang di benak teman-teman ketika berbicara mengenai perusahaan ideal? Nah, coba tulis di kolom chat. Satu hal yang terbayang di benak teman-teman ketika berbicara mengenai perusahaan ideal. Tentunya ini dari perspektif teman-teman sendiri ya. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Silakan coba diketikkan apa yang terbayang ketika berbicara mengenai perusahaan ideal. Sambil dibacain Mbak Nindi, soalnya saya pakai dual screen, saya malah nggak bisa ngelihat yang muncul. Boleh, boleh, boleh. Pak Haryo, ini teman-teman drop ya nanti ya di apa namanya di chat. Tulis di kolom chat. Boleh langsung. Apa satu hal yang terbayang di benak nih teman-teman ya ketika berbicara mengenai perusahaan ideal? Kalau aku nih Pak Haryo ya, kalau boleh Ya, nambahin sebagai yang pertama nih, boleh. menurut aku perusahaan yang ideal itu yang bisa mungkin yang bisa menghargai kinerja dari employee-nya gitu ya dengan mungkin ketika pas saat melakukan performance management ya dengan hasil kinerja atau productivity employee tersebut dia bisa mendapatkan inginnya kan kenaikan gaji yang sesuai gitu ya Pak ya Betul, betul. Oke. mendapatkan posisi atau dipromosikan dengan sesuai dengan productivity kita. Menurut aku Yes. nih ya Pak ya. Ya, ya. Oke. Oke, ini ada nih Itu. Pak Haryo dari Mas Heeh. Andi. Oke. Itu katanya inovasi dan juga berkelanjutan, yaitu perusahaan yang Oke. ideal itu selalu berinovasi dan berkelanjutan ya, Mas Andi ya. Berkelanjutan sustainable ya. Oke, ada lagi kah Betul. yang lain? Terus Silakan. perusahaan yang support work-life balance gitu, Oh, oke. Pak. Siap. Support work-life balance. Ya, ada. Ada jenjang karir, Ada betul. jenjang Berarti karir. sama ya kayak aku ya, Oke. ada jenjang Heeh. karir. Terus Nyaman nih, mungkin nyaman. boleh boleh Oke. dideskripsikan nggak nih, Nah, Patri nyaman nyaman tuh ini seperti apa? relatif nih. Mm-mm. Nyaman ini relatif karena kalau ada yang kantornya nyaman, tapi suasana hatinya tidak nyaman, gitu. Hmm, Ada. betul, betul. Nah, apalagi kira-kira yang ini? Yuk, satu, satu atau dua lagi. Boleh nih teman-teman menambahkan 1 sampai 2 jawaban lagi nih Satu ya. sampai dua jawaban lagi. Oke. Manajer yang suportif ya. Manajer yang suportif. Tiba-tiba saya bisa ngelihat sekarang Oke. Manajer yang dari. suportif betul sih. Karena kalau dari aku nih Pak Haryo ya, Hmm, ketika kita ya nggak kita tidak bisa memilih bos ya, tapi ketika kita benar-benar mendapatkan manajer yang benar-benar suportif, hmm, rasanya kayak kita memang jadi ter-highlight nih gitu sama company betul, gitu. betul. Ya. Nah, Hmm. tadi dari semua yang sudah disampaikan Mbak Nindi sampaikan, kemudian ada dari Pak Andi sampaikan, kemudian ada dari Bu Lenti, Bu Tri Susilowati, kemudian dari Ibu Abel, itu semua nanti akan kita bahas. Nah, dalam waktu kira-kira 1 jam ke depan, karena selebihnya saya lebih suka untuk kita diskusi, kita Q&A gitu ya. Dalam waktu sekitar 1 jam ke depan nanti ada 3 poin yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu kenapa positive workplace bisa meningkatkan profit bisnis, kemudian apa yang dimaksud positive workplace itu sendiri, karena positive workplace sebagai sebuah framework itu ada 5 dimensi, dan masing-masing dimensi itu memiliki 4 elemen. Nah, 20 elemen yang membentuk framework the positive workplace itu nanti akan bisa kita analisa di bagian ketiga. Bagaimana cara menciptakan the positive workplace di lingkungan kerja kita masing-masing. Nah, ini yang nanti akan kita coba bahas secara tuntas. Ditambah tadi Mbak Nindi sudah sampaikan, kita akan lakukan simulasi secara bersama-sama, dan juga nanti di akhir akan ada hadiah menarik berupa door prize untuk 3 orang penanya yang beruntung. Tadi Mbak Nindi bilang, tunggu aja nanti hadiahnya berupa apa. Saya kasih bocoran.
door prize-nya adalah merchandise dari The Positive Workplace. Dalam bentuk apa? T-shirt eksklusif. Nah, itu nanti Nah, akan kita kirimkan ke spesial 3 dari Pak orang. Haryo ya. Langsung dikirimkan ke alamat 3 orang penanya yang beruntung. Jadi pastikan untuk bertahan sampai akhir dan kita akan sama-sama bahas untuk bagaimana menciptakan the positive workplace di lingkungan kerja kita masing-masing. Oke. Oke, nah ini tadi sudah sempat sepintas dijelaskan oleh Mbak Nindi. Jadi awal mulanya adalah tadi perusahaan yang saya maksud, yang acak adul internalnya itu adalah PT Headhunter Indonesia. Saya sudah rintis sejak tahun 2009, tapi sebetulnya itu bukan perusahaan pertama saya sih. Sebelumnya saya juga pernah punya perusahaan, tapi tutup. Nah, kemudian 2009 saya bikin PT Headhunter Indonesia. Awal mulanya adalah maksudnya niatannya itu cuma saya sendiri. Tiba-tiba kerjaan kok jadi banyak banget, klien jadi banyak banget. Mulailah saya ngerekrut orang, tapi saya tidak tahu cara mengelola orang. Nah, akhirnya karyawan keluar masuk nggak karuan, sampai akhirnya 2017 saya udah bertekad, oke harus ada pembenahan internal. Nah, perjalanan dari 2009 sampai dengan 2017 dan 2017 sampai dengan sekarang itu ternyata apa yang saya pelajari, apa yang saya lakukan membantu banyak orang. Sehingga kemudian awalnya 2018 itu kita kan bantu perusahaan-perusahaan di luar sana untuk memperbaiki budaya perusahaan mereka. Cuma itu masih service yang ada di bawah PT Headhunter Indonesia. Sampai akhirnya saya putuskan untuk melepas service tersebut ke dalam sebuah PT tersendiri, namanya PT Hasil Usaha Selaras, dengan brand-nya adalah The Positive Workplace. Dan PT Hasil Usaha Selaras itu masih terafiliasi dengan PT Headhunter Indonesia, sehingga service-nya saling melengkapi. Fokus kita adalah meningkatkan employee engagement, pembenahan corporate culture, dan juga peningkatan employer branding. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama nih, teman-teman. Kenapa menciptakan the positive workplace itu menjadi sebuah kewajiban saat ini? Saya tunjukkan sebuah fakta, sebuah hasil penelitian dari Gallup yang mereka tuangkan ke dalam report mereka yang terbaru di tahun 2023 ini, State of the Global Workplace. Ternyata karyawan di kawasan Asia Tenggara berusia di bawah 40 tahun itu berniat meninggalkan perusahaan tempat mereka bekerja saat ini. Nah, kalau di bawah 40 tahun itu kan berarti sebagian besar di antara mereka adalah millennials dan Gen Z. Ini lebih dari separuh kan, teman-teman, 55%. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan ngobrol dengan klien, dengan kandidat, dengan para profesional di luar sana, ternyata orang-orang itu resign bukan karena mereka benci kerjaannya atau benci perusahaan tempat mereka bekerja, bukan. Tapi orang resign itu seringkali karena mereka benci sama manajernya, mereka benci sama atasannya. Nah, itu yang kemudian memutuskan mereka untuk, oke, saya udah nggak kuat lagi, saya mau resign. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Kenapa? Karena ternyata masih banyak perusahaan yang melakukan pendekatan manajemen gaya lama nih, teman-teman. Manajemen gaya lama itu maksudnya apa? Bayangkan gaya tahun 90-an, tahun 2000-an awal, dan 2000-an pertengahan sampai 2000-an belasan itu, sebelum COVID, itu masih menerapkan manajemen gaya lama yang ciri-cirinya adalah pendekatan sosialis. Maksudnya pendekatan sosialis seperti apa? Pendekatan sosialis itu adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Gitu. Jadi tidak ada treatment yang spesial. Padahal kalau misalnya kita tahu generasi sekarang ini membutuhkan treatment yang spesial untuk masing-masing individunya. Karena setiap orang punya karakter yang berbeda-beda, otomatis membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda pula dari atasannya masing-masing. Ini tidak dilakukan di manajemen gaya lama karena pendekatan ala sosialis mereka. Nah, kemudian yang kedua, itu manajemen gaya lama itu pokoknya pendekatannya selalu top down, satu arah. Hanya sekedar memberi instruksi, kamu nggak usah ngomong macam-macam gitu. Pokoknya saya kasih instruksi, kamu jalan. Nggak ada dialog, nggak ada diskusi, nggak ada komunikasi dua arah.
Sehingga itulah yang membuat pada akhirnya kalau manajemen gaya lama diterapkan sekarang, ya otomatis orang juga akan resign. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan kerja sifatnya transaksional. Maksudnya apa? Pendekatannya selalu berpikir bahwa, saya udah bayar kamu, kamu berusaha untuk berikan yang terbaik ya. Tapi dari sisi karyawan mikirnya, lah saya cuma dibayar segini, ya udah saya kerja sesuai dengan saya dibayar berapa aja. Jadi kasarannya itu terjadi hubungan yang sifatnya saling hitung-hitungan antara perusahaan dengan si karyawan. Ini otomatis akan sangat menghambat produktivitas dan menyulitkan pencapaian tujuan untuk profit bisnis perusahaan. Nah, manajemen gaya lama mungkin ada keuntungannya gitu. Kenapa? Karena pola pikir karyawan yang relatif masih old school, mereka berpikir bahwa oke, saya bekerja itu untuk satu perusahaan dari mulai saya fresh graduate direkrut sampai kemudian nanti saya pensiun. Tapi pendekatan dari perusahaan juga mikirnya gitu, kamu kan nggak akan lari kemana-mana, mau saya treatment kamu, mau saya bully kamu kayak apa, kamu nggak akan lari kemana-mana. Coba itu diterapkan sekarang. Gitu. Kita bully satu karyawan, besoknya dia langsung hilang. Bahkan pakai surat resign pun tidak, atau hilang aja, nggak balik. Nah, yang kelima, manajemen gaya lama itu tidak mengenal yang namanya retention plan. Kaitannya sama yang keempat tadi, berpikir semua karyawan itu akan bekerja di sebuah perusahaan mulai dari direkrut sampai dengan dia pensiun. Ya otomatis ya udah ngapain retention plan, orang mereka juga nggak lari kemana-mana kok. Nah itu jadi kalau seandainya gaya-gaya manajemen lama ini diterapkan di zaman sekarang, otomatis perusahaan itu akan mengalami kendala yang besar dalam mengelola karyawan mereka. Nah, dan itu tentunya berpengaruh kepada para karyawan. Pusinglah mereka, streslah mereka, burnout lah mereka, dan buntut-buntutnya butuh healing, butuh uh, ini apa namanya, butuh uh, cuti. Wah, ini yang sering terjadi gitu. Pak, saya butuh cuti. Kenapa? Gitu. Kayaknya saya perlu healing. Gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Padahal sebenarnya pemicunya adalah manajemen gaya lama tadi. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tentunya kita melakukan adaptasi, kita melakukan penyesuaian dengan manajemen zaman now. Ingat bahwa sekarang ini Indonesia siap atau tidak siap akan menghadapi bonus demografi. Di mana nantinya Gen Z kelahiran 1997 sampai dengan 2012 itu akan mendominasi jumlah penduduk Indonesia. Kabarnya seperempat jumlah penduduk Indonesia di tahun 2030 itu adalah Gen Z. Kalau seandainya perusahaan masih melakukan manajemen gaya lama, tidak berusaha melakukan manajemen zaman now, maka akan menemui banyak kesulitan. Nah, manajemen zaman now ini apa yang indikasi-indikasinya apa aja? Yang pertama pendekatannya humanis. Jadi mereka betul-betul menganggap setiap karyawan itu sebagai individu yang unik. Mereka menganggap setiap karyawan itu memiliki karakteristik dan potensinya masing-masing. Sehingga membutuhkan pendekatan dan treatment yang berbeda. Mereka mungkin boleh nih satu angkatan sama-sama Gen Z, tapi karena masing-masing memiliki karakteristik yang unik, masing-masing juga memiliki potensi yang berbeda-beda, maka otomatis membutuhkan penanganan yang berbeda. Nah, ada kepedulian dari atasan pada anggota tim. Itu salah satu ciri dari manajemen zaman now. Ini ada sebuah quote yang selalu saya ingat adalah people don't care how much you know until they know how much you care. Nah, ini jadi kepedulian itu tidak hanya kepedulian dalam hal-hal yang sifatnya kerjaan gitu, tapi juga berusaha memperhatikan hal-hal yang mungkin masuk ke ranah pribadi yang bisa mempengaruhi performa mereka di pekerjaan. Dan ini bukan berarti kita masuk ranah privasi orang ya, enggak. Tentunya ketika sudah tumbuh kepercayaan dari anggota tim kepada atasan dan demikian juga sebaliknya, maka komunikasi ini akan lebih terbangun. Nah, ini yang menjadi kuncinya itu adalah trust dan terjadi dialog dua arah.
Kemudian yang ketiga, hubungan kerjanya sudah tidak transaksional lagi, tapi transformasional. Transformasional itu maksudnya gimana? Mereka benar-benar berpikir bahwa kita ini diperlakukan sebagai pribadi-pribadi yang unik, sehingga kita dapat berkontribusi pada perusahaan itu dengan cara kita masing-masing, dan itu membuat perusahaan ini benar-benar menjadi perusahaan yang utuh. Jadi kalau pendekatan manajemen gaya lama tadi, teman-teman, itu kan pendekatannya sosialis ya, satu untuk semua, semua untuk satu. Kalau transformasional, itu maka mereka akan melihat perusahaan ini sebagai potongan dari puzzle, kepingan-kepingan puzzle. Bentuknya berbeda-beda, tapi ketika dikumpulkan, maka akan membentuk satu gambaran yang utuh. Dan disitulah yang membuat satu perusahaan itu menjadi perusahaan yang unik. Dan di situ juga otomatis ada optimalisasi potensi anggota tim. Dari proses rekrutmen ini benar-benar dilihat, orang ini sebenarnya cocok nggak sih kerja di tempat kita, tidak hanya dilihat dari kompetensinya semata, tapi juga dilihat dari karakteristiknya, dari kepribadiannya. Dia ini kira-kira masuk nggak di budaya kita? Kalau seandainya dia punya karakter cocok, dia punya secara culture masuk, dan kemudian kompetensinya juga oke, kira-kira dia akan bisa berkembang atau tidak di perusahaan ini. Nah, jadi pemikirannya itu jangka panjang. Sehingga ini berpengaruh pada yang terakhir. Tidak cuma bisa rekrut, manajemen zaman now itu tidak cuma pandai merekrut, tapi juga pandai untuk meretain. Karena mereka berpikirnya tidak jangka pendek nih teman-teman. Karena kalau pendekatannya cuma rekrut doang, maka otomatis mereka hanya berpikir, pokoknya saya butuh orang untuk ngisi posisi ini. Dan dia harus bisa melakukan A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Tapi nggak pernah itu ada rencana, oke, kalau orang ini udah masuk, kira-kira kita harus retain dia gimana? Gimana kita bisa mengoptimalkan potensi dia, supaya dia tuh benar-benar jadi kontributor yang luar biasa buat perusahaan. Nah, pemikirannya tuh lebih panjang kalau manajemen zaman now. Dan ini menjadi semakin penting ketika teman-teman tahu nih, bahwa Gen Z sekarang itu punya masa kerja yang relatif pendek. 6 bulan pindah, 4 bulan pindah, 7 bulan pindah. Dan ketika nanti dia punya pengalaman kerja 2 tahun, maka kita lihat di CV-nya dia pernah kerja di 8 perusahaan. Kan gila, itu yang baca juga, wow, saya yang kerja 20 tahun aja nggak sampai 8 perusahaan. Gitu. Ada mungkin yang bosnya berpikir seperti itu. Gitu. Nah, itu karena ya mau gimana lagi, saya juga nggak menyalahkan Gen Z-nya, karena mungkin perusahaan-perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya hanya berpikir untuk merekrut, tapi tidak ada kepikiran untuk meretain. Nah, itu faktor kenapanya, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, teman-teman. Apa faktor yang membuat The Positive Workplace dapat meningkatkan profit bisnis? Dari tadi saya ngomong The Positive Workplace, tapi saya belum memberikan penjelasan ke teman-teman. The Positive Workplace itu sebenarnya apa definisinya? Nah, inilah. Saya akan buka di sini. Definisi The Positive Workplace itu secara sederhananya kurang lebih seperti ini. Lingkungan organisasi yang secara aktif dan penuh kesadaran, fokus pada kesejahteraan atau well-being, keterlibatan atau engagement, dan motivasi karyawan melalui kombinasi kepemimpinan efektif, budaya yang mengutamakan interaksi dan kolaborasi positif, yang dimaksud budaya tentunya di sini adalah budaya perusahaan, serta manajemen sumber daya manusia yang strategis. Nah, ini. Jadi, kalau kita lihat di situ ada tujuannya, ya. Jadi, fokus pada kesejahteraan, keterlibatan, dan motivasi karyawan. Itu tujuannya. Dan kemudian metodenya itu harus bisa melalui kepemimpinan yang efektif, budaya perusahaan yang mengutamakan interaksi dan kolaborasi positif di dalam perusahaan itu sendiri, serta manajemen sumber daya manusia yang strategis. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Tujuan, employee well-being, employee engagement, employee motivation. Nah, ini yang pengen kita raih nih. Ini yang ingin kita wujudkan. Sementara metodenya bagaimana? Metodenya yang pertama adalah harus menguasai effective leadership. Kemudian harus membenahi corporate culture.
Dan yang ketiga, itu harus menguasai strategic human capital management. Bahkan ada yang bilang nih, HCM-nya ini bukan sekedar human capital management lagi. Tapi kalau di positive workplace, C-nya itu kita ubah menjadi capability. Strategic human capability management. Karena apa? Ingat tadi, manajemen zaman now, fokusnya adalah pada optimalisasi potensi. Nah, jadi kalau kita bicara potensi, berarti kita bicara yang namanya human capability. Nah, itu yang menjelaskan kenapa the positive workplace itu sebetulnya fokusnya itu adalah pada hal-hal yang sifatnya timbal balik antara tujuan yang ingin diraih dengan metode yang harus dijalankan. Karena kalau punya tujuannya baik nih, kita mau mewujudkan well-being, kita mau mewujudkan engagement, kita mau mewujudkan motivation. Tapi metodenya ada yang tidak dikuasai nih, dari effective leadership, corporate culture, strategic HCM, itu nggak dijalankan ya percuma. Sementara kita punya metode, effective leadership-nya udah jalan, corporate culture-nya udah oke, strategic HCM-nya juga udah, tapi tujuannya bukan untuk menciptakan employee well-being, employee engagement, employee motivation, ya percuma. Nah, kenapa tiba-tiba kok ada salah satu tujuannya di sini adalah employee motivation ya teman-teman. Ini kan sebenarnya urutan ya. Kita harus menciptakan employee well-being dulu. Ketika employee well-being sudah berhasil terrealisasi, diharapkan akan tercipta employee engagement. Dan dengan engagement yang tinggi dari para karyawan, maka akan muncul yang namanya employee motivation. Kenapa kok tujuan akhirnya itu adalah motivation? Karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa motivasi karyawan ternyata mempunyai korelasi positif terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan. Ini bukan kata saya, tapi ini hasil penelitian yang dimuat di Journal of Small Business Management tahun 2016. Nah, jadi otomatis kalau motivasi karyawan rendah, jangan heran kalau pertumbuhan pendapatan perusahaan juga rendah. Motivasi karyawan tinggi, maka ini akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan. Penjelasannya seperti itu, teman-teman. Kenapa? Yang kita kejar ini adalah motivasi. Tapi kan ada yang bilang bahwa, motivasi itu nggak bisa loh, kita cuma paksakan bahwa, ayo kamu motivasi, kamu harus memotivasi diri sendiri apa segala macam. Kalau kondisinya nggak ideal, ya orang nggak akan muncul internal motivation-nya. Nah, pemikiran itulah yang kemudian membuat saya pada akhirnya membuat sebuah framework yang namanya The Positive Workplace. Ini juga yang jadi ya kalau di luaran sih saya tetap bilangnya The Positive Workplace gitu, meskipun nama PT-nya bukan ini. Nah, framework-nya seperti apa sih The Positive Workplace ini? Seperti ini teman-teman. Kita bayangkan bahwa ada sumbu Y yang vertikal. Itu kita memperhatikan manusia itu sebagai individu, tapi secara bersama-sama, bersama dengan anggota tim misalnya, maka mereka itu disebut kolektif. Kemudian sumbu X-nya yang horizontal, ini setiap manusia ataupun setiap bagian dari tim itu memiliki tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang yang ingin diraih dengan bekerja di perusahaan. Nah, penjelasannya gimana? Bayangkan sekarang seorang individu, teman-teman semua deh, masing-masing gitu ya. Ketika ingin bekerja di sebuah perusahaan atau ketika sedang diproses rekrutmen di sebuah perusahaan, maka jangka pendek yang diperhatikan apa? Tentunya adalah yang terkait dengan reward. Compensation and benefit-nya bagus nggak? Ini salah satu bagian dari reward and recognition. Kenapa recognition dimasukkan di sana? Karena recognition itu bicara sesuatu yang sifatnya non-monetary, bukan berupa uang. Dalam bentuk apa? Sekedar pujian dari atasan, penghargaan dari perusahaan. Itu sebenarnya hal-hal yang secara jangka pendek itu akan membuat seorang individu, manusia, itu termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Tapi sifatnya jangka pendek.
Mau buktinya? Bayangkan teman-teman ketika kenaikan gaji. Wah, itu happy kan? Happy-nya mungkin cuma sebulan, 2 bulan gitu. Bulan ketiga ya biasa, gaji saya segini gitu. Lupa kalau 3 bulan sebelumnya gajinya tuh barusan naik gitu. Nah, karena satu dan lain hal, ya menaikkan gaji itu tidak bisa dijadikan sebagai motivasi yang sifatnya jangka panjang. Karena tadi saya katakan gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih happy gitu. Bulan keempat udah mulai, waduh, gaji saya kurang nih. Nah, secara kolektif untuk jangka pendek, apa yang mereka cari? Relatedness. Jadi ini kita bicara hubungan kerja yang harmonis antara tim dengan sesama rekan kerja mereka di divisi yang lain, dengan top level management, dengan orang-orang yang mungkin berada di level di bawah mereka. Kalau seandainya ini bisa dijaga, maka ini untuk jangka pendek akan membuat mereka termotivasi. Otomatis kita nggak bisa dong hanya fokus pada jangka pendek, baik yang individu maupun kolektif. Kita harus mulai ngelihat ke kanan nih. Oke, katakanlah misalnya reward and recognition sudah terpenuhi, relatedness sudah terpenuhi, hubungan di dalam perusahaan ini harmonis. Mereka bisa saling kolaborasi. Tapi untuk jangka panjang, apa yang membuat mereka bertahan? Nah, ternyata individu itu fokus pada jangka panjang ketika mereka merasa diakomodasi untuk ditingkatkan kemampuannya, baik sebagai seorang profesional maupun sebagai seorang individual, sebagai pribadi. Caranya apa? Perusahaan bisa memberikan program learning and development atau challenge-challenge baru terhadap karyawan tersebut yang membuat dia itu makin kompeten dalam pekerjaannya dan membuat dia semakin ahli sebagai seorang profesional. Challenge yang berkelanjutan, kesempatan untuk mendapatkan learning and development program, itu membuat dia akan punya motivasi yang sifatnya lebih panjang dibandingkan dengan sekedar kenaikan gaji dalam bentuk reward and recognition tadi. Dan secara bersama-sama, untuk jangka panjang, tim ya secara kolektif itu mencari apa yang dinamakan otonomi. Kebebasan untuk mereka betul-betul bisa bekerja fokus pada hasil akhir dan diberikan kebebasan untuk mewujudkan apa yang mereka ingin raih. Target apa yang mereka ingin capai dan prosesnya dibebaskan. Ya pasti tidak dibebaskan sepenuhnya ya. Ada di antara teman-teman di sini yang kerja di manufacturing itu kan kita nggak boleh terlalu kreatif gitu ketika kita mengikuti proses produksi barang misalnya. Tapi minimal mereka diberikan kebebasan untuk memberikan saran, masukan, keputusan-keputusan penting yang harus dibuat yang membuat proses tersebut itu jadi lebih efisien dan lebih efektif. Nah, otonomi itu juga akan membuat orang itu memiliki motivasi, berkontribusi, dan motivasi untuk bertahan di perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tapi 4 hal ini, yang saya namakan dimensi ini, teman-teman, itu ternyata 4 hal ini tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya disatukan oleh satu hal. Direkatkan oleh satu hal. Apa satu hal tersebut? Executive leadership. Di situ penting yang namanya kepemimpinan di level tertinggi yang mengakomodasi 4 dimensi ini. Kan percuma dong, oke, kita tahu bahwa kita harus memberikan reward and recognition dalam jangka pendek. Kita tahu bahwa secara kolektif kita harus menciptakan iklim yang membangun relatedness dalam jangka pendek. Tapi kalau seandainya cuma sekedar tahu aja, tapi tidak ada kebijakan dari top level management untuk merealisasikan hal tersebut, maka ini semua sia-sia. Sehingga penting untuk top level management itu terlibat dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi 4 dimensi ini, teman-teman. Supaya apa? Supaya tercipta yang namanya the positive workplace.
Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Reward and recognition. Dimensi ini sebetulnya definisinya apa sih? Nah, ini definisi dari dimensi reward and recognition, teman-teman. Ini kan tadi bicara secara jangka pendek, individu itu mencari yang namanya reward and recognition. Artinya, anggota tim diakui dan dihargai atas kerja keras mereka, yang memotivasi mereka untuk terus berjuang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tuh. Diakui dan dihargai atas kerja keras mereka, yang memotivasi mereka untuk terus berjuang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tadi kalau nggak salah Mbak Nindi tuh sebutkan ini gitu kan. Nah, salah satu yang tadi Mbak Nindi sebutkan ada nih di elemennya, di elemen yang membentuk dimensi reward and recognition. Apa itu? Elemen yang pertama itu performance based rewards. Jadi maksudnya apa? Performance based rewards itu sebetulnya adalah saya yakin ada keyakinan gitu ya dari mereka bahwa prestasi kerja dari si karyawan tersebut itu akan dihargai dengan insentif moneter atau non moneter yang sesuai, misalnya dalam bentuk bonus, insentif, kenaikan gaji, atau malah promosi jabatan. Itu elemen yang pertama. Elemen yang kedua itu appreciation. Nah, apresiasi ini apa? Mereka ngerasa diapresiasi, dihargai oleh rekan-rekan kerja, oleh atasan, atas prestasi mereka, atas kinerja mereka, atas kontribusi mereka yang sudah dibuat untuk kemajuan perusahaan. Ini kayaknya hal kecil nih teman-teman, tapi sering terlupakan. Kenapa? Kalau ada anggota tim kita yang kinerjanya bagus, kita jarang kasih pujian. Karena sebagai atasan kita berpikir bahwa ya itu kan tugas kamu. Tapi kalau sekali dia melakukan kesalahan, itu omelannya dari pagi sampai siang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang ketiga, career progression. Nah, career progression maksudnya apa? Career progression di sini jadi mereka ini, si anggota tim, individu yang bekerja di perusahaan, itu mereka memahami kriteria apa sih yang diperlukan supaya saya itu bisa dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena tanpa mereka tahu kriteria tersebut, percuma. Mereka mau kerja apapun, tapi mereka nggak punya bayangan apakah saya sudah memenuhi kriteria untuk naik jabatan atau belum. Ini kan seringkali tidak dibuka ya teman-teman. Nah, ini penting untuk kita buka kriterianya apa. Apakah kriteria yang sifatnya kuantitatif, misalnya kayak orang sales harus mencapai pencapaian sekian ratus persen selama berapa kuarter berturut-turut, atau hal-hal yang sifatnya kualitatif, misalnya kamu harus bisa manage tim kamu untuk mereka berkembang supaya mereka minimal separuh dari mereka bisa dipromosikan ke level supervisor. Hal-hal itu harus jelas di awal. Kemudian yang keempat itu fair compensation. Ini jelas. Tidak ada satupun orang yang bersedia untuk bekerja tidak kenal lelah bagai kuda gitu ya, dengan bayaran seadanya. Otomatis ini juga penting, kita harus tahu di market itu sebenarnya untuk industri sejenis, untuk skala perusahaan sejenis, apakah kompensasi kita sudah memadai atau belum. Itu dimensi dan elemen yang terkait rewards and recognition. Yang kedua, relatedness. Anggota tim merasa terhubung dengan rekan kerja dan organisasi dalam pekerjaannya sehari-hari, sehingga menumbuhkan keakraban dan juga sense of belonging. Wah, berat ini. Merasa terhubung dengan rekan kerja dan organisasi dalam pekerjaannya sehari-hari, sehingga menumbuhkan keakraban dan juga sense of belonging. Keakraban dengan siapa? Dengan sesama rekan kerja mereka, dengan atasan mereka, dengan anggota tim mereka. Sense of belonging kepada siapa? Kepada perusahaan. Nah, elemen dari relatedness yang membentuk dimensi ini, itu ada 4 juga, teman-teman. Yang pertama, kolaborasi. Collaboration. Jadi kalau di collaboration ini artinya ya antar divisi, antar tim, antar departemen, antar unit itu mereka saling berbagi ide, saling berbagi saran, saling berbagi masukan gitu ya untuk bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama. Itu penjelasannya. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua itu corporate values. Ingat, ini adalah elemen yang membentuk relatedness. Nah, kenapa corporate values masuk? Setiap orang punya nilai-nilai pribadi nih, teman-teman.
Dan kalau nilai-nilai pribadi kita selaras dengan nilai-nilai perusahaan, maka saat itulah kita tuh akan lebih mudah sebagai anggota tim, sebagai karyawan, akan lebih mudah untuk bekerja sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Kenapa? Ya jelas-jelas nilai-nilai perusahaan itu hampir mirip kok dengan nilai-nilai pribadi saya. Gitu. Yang ketiga, psychological safety. Nah, ini berapa banyak perusahaan yang mengabaikan ini. Ketika mereka diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide, saran, bahkan kekhawatiran tentang hal tertentu secara terbuka, tanpa ada ketakutan bahwa nanti, aduh jangan-jangan nanti saya diomelin, aduh jangan-jangan saya habis ini dimarahin, aduh habis ini jangan-jangan saya dibully, atau malah dipermalukan. Nah, kalau seandainya masih muncul pemikiran-pemikiran seperti itu dari anggota tim, artinya psychological safety belum tercipta, teman-teman. Mungkin ada di antara teman-teman yang merasakan di perusahaannya sekarang terjadi seperti itu, mengajukan usul, saran yang sedikit out of the box malah diketawain. Ini psychological safety-nya belum tercipta. Elemen yang terakhir, supportive superior. Nah, tadi ada yang nyebut gitu kan, atasan yang suportif, manajer yang suportif. Nah, ini elemennya ada nih di sini. Artinya kita punya atasan yang benar-benar mau mendukung kita, mau menjadikan kita ini sebagai profesional yang lebih pintar, sebagai orang yang lebih berkembang ke depannya. Dan itu benar-benar menjadi sebuah aset bagi perusahaan. Nah, dimensi yang ketiga, teman-teman, nih kompetensi ya. Jadi kita bicara mulai, tadi udah yang jangka pendek, sekarang kita ngomongnya jangka panjang. Kalau kompetensi itu definisinya apa? Anggota tim merasa yakin dengan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Dan organisasi memberikan peluang pembelajaran dan pengembangan diri yang terstruktur dan berkelanjutan. Jadi mereka yakin nih bahwa mereka punya kemampuan. Saya bisa melakukan pekerjaan secara efektif, tapi di sisi lain perusahaan tetap kasih mereka peluang. Yuk sana belajar lagi, sana kembangkan diri lagi. Saya yakin kalau di perusahaan-perusahaan di luar sana pasti ada program-program learning and development. Nah, ini sebetulnya masuk ke dalam dimensi kompetensi. Elemen dari kompetensi ini apa aja teman-teman? Sama, ada 4 juga. Yang pertama growth opportunity. Jadi kalau growth opportunity itu sebetulnya berarti bicara peluang dan sumber daya yang mencukupi untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan agar si karyawan tersebut itu menjadi lebih kompeten dalam pekerjaannya. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi ini gini, dibuka kesempatan gitu ya, dibuka kesempatan untuk si karyawan berdiskusi dengan atasannya untuk melihat kinerja dia, apakah ada hal-hal yang harus diperbaiki ke depannya, dan apakah ada hal-hal yang sudah baik untuk terus dipertahankan. Nah, evaluasi yang sifatnya berkesinambungan dan teratur ini akan membuat orang tersebut makin kompeten dalam pekerjaannya. Tentunya yang dibutuhkan tadi, atasan yang suportif. Kemudian yang ketiga, antusiasme. Antusiasme itu jadi dalam artian mereka tuh suka sama kerjaannya gitu. Mereka ngerasa bahwa ini kerjaan gue banget. Dan yang keempat, itu ada challenge. Challenge itu maksudnya mereka ngerasa bahwa diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas, berkembang, dan jadi lebih kompeten lagi dalam pekerjaannya. Nah, masuk dimensi yang keempat, otonomi. Jadi otonomi ini definisinya anggota tim merasa memiliki kendali serta kebebasan dalam pekerjaan mereka sehingga memungkinkan mereka membuat keputusan dan bertanggung jawab penuh atas tugas dan proyek mereka. Elemennya ada 4 juga, decision making. Jadi decision making itu maksudnya adalah mereka tuh dikasih keleluasaan untuk bikin keputusan-keputusan penting supaya kerjaan mereka bisa selesai, tujuan tercapai. Kemudian flexibility, adakah fleksibilitas untuk saya memodifikasi, menyesuaikan metode, pendekatan, dan juga jadwal. Nah, ini flexible hours salah satunya, flexible working arrangement. Pokoknya selama tanggung jawab saya itu terpenuhi. Terus yang ketiga, goal alignment. Maksudnya apa? Goal alignment itu, jadi mereka memahami si
siapa namanya, tim ini memahami bagaimana target individu masing-masing dalam pekerjaannya itu berkontribusi pada target dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan secara keseluruhan. Ada kontribusi mereka di sana. Dan yang terakhir itu responsibility, otomatis mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan ini prosesnya benar dan hasil akhirnya tercapai. Nah, itu tadi 4 dimensi yang sifatnya normatif, teman-teman. Kenapa saya katakan normatif? Karena tanpa executive leadership itu memang jadi hal yang normatif. Tapi bisa jadi hal yang aplikatif kalau seandainya executive leadership itu punya kesadaran untuk membuat keempat-empatnya itu berjalan dengan baik. Definisinya apa sih? Dimensi executive leadership itu, para pemimpin tertinggi di perusahaan dipandang sebagai pribadi yang mudah didekati, suportif, dan adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas di antara seluruh anggota tim dalam organisasi. Nah, ini berat nih. Mudah didekati, suportif, dan adil. Para pemimpin tertinggi pula. Sementara selama ini kan banyak di antara para pimpinan tertinggi di perusahaan, itu kayaknya jadi figur yang jauh di atas sana. Sulit untuk didekati. Sehingga kita nggak tahu apakah beliau suportif atau tidak, adil atau tidak. Dimensinya apa aja? Executive leadership harus punya rasa empati. Nah, ini paling penting nih. Karena tanpa empati, ya susah gitu. Istilahnya punya atasan atau top level management yang nggak peduli, nggak akan bisa jalan itu. Dimensi 4 itu tadi. Visi dan strategi. Tidak bisa menjelaskan visinya, tidak bisa menjelaskan strateginya, ya gimana kita mau mendukung visi dan strategi Bapak? Level of trust. Bapak nggak pernah interaksi sama kita, gimana kita mau percaya sama Bapak? Nah, ini penting nih. Karena di situ kan sebetulnya apakah si top level management ini benar-benar mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi? Apakah tiap kali membuat keputusan itu adil, tidak memihak? Nah, ini menentukan level of trust. Terakhir, seberapa terbuka top level management untuk mendengarkan saran serta masukan dari anggota tim, bahkan dari level terbawah sekalipun, selama itu adalah untuk kemajuan perusahaan. Ya. Nah, kita masuk sekarang bagaimana cara mengetahui apakah perusahaan saya sudah masuk kategori The Positive Workplace. Nah, nih, yang tadi saya sebutkan ke Mbak Nindi. Kita mulai simulasi ya, teman-teman. Jadi, kita bayangkan Mbak Nindi ini adalah presiden direktur dari PT fiktif namanya PT Obrolan Hari Kamis. Bergerak di bidang IO, misalnya. Di sini establishnya baru ini perusahaan, baru berdiri di tahun 2023, tapi mempunyai karyawan kurang lebih 22 orang. Nah, kita, para peserta webinar ini, kita asumsikan bahwa kita semua adalah karyawan PT Obrolan Hari Kamis, di mana Mbak Nindi adalah presiden direkturnya. Dan Mbak Nindi berkeinginan untuk mengetahui, apakah perusahaan saya, PT Obrolan Hari Kamis ini sudah termasuk positive workplace ya Pak Haryo? Nah, kita lakukan simulasinya sama-sama ya teman-teman. Jadi, nanti teman-teman akan ditampilkan QR code dan juga link, nanti teman-teman bisa akses itu, tapi mohon ketika teman-teman menjawab pertanyaan, itu teman-teman bayangkan kondisi di perusahaan masing-masing. Sebagai contoh, atasan saya mendukung pengembangan karir saya. Nah, itu teman-teman jangan bayanginnya PT Obrolan Hari Kamis, karena memang perusahaan itu tidak ada, gitu. Itu kan bisa-bisanya saya aja. Teman-teman langsung membayangkan di kondisi perusahaan sekarang, apakah atasan saya mendukung pengembangan karir saya atau tidak? Nah, terus dijawab. Itu multiple choice. Ini link dan QR code-nya, teman-teman. Jadi silakan ini diakses, diisi langsung. Kalau misalnya teman-teman sekarang akses dari laptop, akses webinar ini dari laptop, buka HP, scan QR code-nya atau akses link-nya, dan kemudian langsung diisi. Itu singkat, kayaknya pertanyaannya banyak, 25, tapi itu cepat. Karena itu semua multiple choice. Paling 5 menit. Ngisinya hanya 5 menit. Dan kemudian
nanti hasilnya akan langsung kita analisa sama-sama, teman-teman. Jadi kita tahu nih, PT obrolan hari Kamis ini sudah bagus di mana, perlu perbaikan di mana. Sehingga teman-teman punya gambaran lebih detail. Oh, oke, belum bisa nih PT obrolan hari Kamis dikatakan the positive workplace. Kenapa? Karena ada faktor ini yang belum terpenuhi. Oke, silakan teman-teman. Langsung dikerjakan, dan ini nggak lama kok, paling 5 menit aja. Ya, kita nanti hasilnya kita bahas bareng-bareng. Oke, nih Mikirnya jangan teman-teman. serius-serius ya. Mikirnya jangan serius-serius, pokoknya cepet aja jawab. Ini mungkin ini salah satu bentuk curhatan juga nanti hasilnya Oh, nih Pak Haryo nih. pasti, Pasti ya. pasti. Nah, itu kita sudah biasa menganalisa curcol-curcol karyawan, Mbak. Ini boleh ya untuk teman-teman HR yang join hari ini langsung aja. Kadang-kadang HR susah kalau mau curcol ya Pak Haryo ya. Jadi ini saatnya Betul. curcol untuk isi sejujur-jujurnya. Kalau sudah selesai kita akan sambil menunggu hasilnya nih ya dari Pak Haryo, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi sehabis mengisi survei ini, teman-teman buat yang mau nanya boleh drop komen nanti aku ajukan ke Pak Haryo atau boleh langsung raise hand ya Pak Haryo nanti ya gitu. Boleh, boleh. Mm-mm. Jadi kalau mau komen sesuatu, saya ingatkan lagi teman-teman, itu boleh di kolom chat. Tapi kalau mau mengajukan pertanyaan di kolom Q&A ya, jangan kebalik gitu, supaya nanti Mbak Nindi nggak kebingungan. Oke, ini ternyata kita masih bisa balik ya kalau ada yang salah nih kayaknya jawabannya tidak Ya, setuju gitu. Ternyata bisa masih bisa balik. balik nih teman-teman ya. Bisa balik. Nah, jangan dipikir terlalu serius, ini bukan ujian. Sepertinya mau pada curcol nih Pak Haryo nih, jadi harus serius. Ya, ya, ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai sampai ketemu terima kasih telah menyelesaikan survei ini, kasih komen di chat ya sudah selesai gitu. Soalnya nanti ada satu tim saya Sabrina yang dia akan langsung analisa, dan sambil Sabrina menganalisa kita akan bisa buka sesi Q&A yang pertama, Mbak Nindi. Jadi supaya nanti ketika Sabrina analisa kita nggak diem-dieman aja di sini. Oke, boleh ya. Nanti boleh pada komen langsung selesai gitu ya. Kalau Yes. sudah pada selesai. Nah, silakan. Oke. Sebentar, ini saya stop share dulu biar nggak apa namanya sepi. Saya tak ini musik. The wounds will heal in time. I know it weighs a ton, but baby, you'll be fine. You'll be fine, 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 fine. You'll be fine. You'll be fine, 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 fine. You'll be fine. Start
hours must you wait? Acting like you were strange to my ways. You don't need to ask me about my day. Yeah, I know what you came for. It's okay. Let me take you higher than any place you've been. Oh ya, ini anonim ya teman-teman, jadi jangan khawatir untuk ngomong apa adanya. Nggak akan ketahuan juga kok dari siapa. We can stop the fire. You just tell me when. You just tell me when. And I'm at a loss of words to say. You as bright as the summertime, but you feel like the rain. And all of my time has slipped away. All I'm trying to do, babe, is make your day. Let me take you higher than any. Mbak Nindi 3 menit lagi kali ya. Oke, Pak Haryo, teman-teman, aku ingatkan lagi ya. Mungkin kita akan selesai di 3.15 aja kali ya, Pak Haryo Boleh. ya, di jam 3 lebih. 3.15 untuk survei. Oke, Jadi jam 3.15. untuk simulasi survei selesai di 3.15. Setelah itu link survei akan ditutup supaya nanti tim saya Sabrina bisa langsung proses hasilnya. Oke. Jadi teman-teman diingatkan sekali lagi, 3 menit lagi nih, 3:15 kita akan lanjut ke sesi Q&A ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih dalam proses pengisian survei maksudnya, boleh dipercepat nih ya, supaya kita bisa langsung ke sesi berikutnya, ke sesi Q&A, dan hasil yang sudah diisi oleh teman-teman tadi akan bisa segera dianalisis oleh timnya Pak Haryo ya. Oke. Sip. Nih nanti hasilnya kira-kira perorangan atau gabungan semua nih Pak Haryo nih? Gabungan semua, Oh, Mbak gabungan Nindi. ya. Jadi Oke. kita akan melihatnya secara keseluruhan karena nanti kita akan melihat misalnya saat ini ada 22 orang nih karyawan PT Obrolan Hari Kamis yang mengisi survei. Nah, nanti akan kelihatan berapa orang yang ngisi, berapa orang yang ngisi sampai selesai. Yang kita analisa hanya yang mengisi sampai selesai. Oke. Gitu. Jadi pastikan terjawab semua ya, teman-teman ya. Walaupun kadang-kadang, aduh netral aja apa nih gitu ya, Pak ya. Pokoknya sampai ketemu, terima kasih telah menyelesaikan survei ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah ketemu itu, bisa langsung ditutup halamannya. Karena berarti udah selesai, hasilnya udah masuk. Oke, siap nih Pak Haryo. Jadi teman-teman boleh dipercepat ya, kita 2 menit lagi akan lanjut ke sesi Q&A. Jadi yang masih mengisi survei boleh dipercepat ya teman-teman ya. Kita akan mulai lagi untuk di sesi Q&A jam 3:15. Nih, aku pengen tahu ya sebagai CEO obrolan hari Kamis nih hasilnya gimana nih Pak Haryo nih. Betul. Karena for your information ya, Mbak Nindi dan teman-teman, sebagai CEO, sebagai President Director, itu memang kita harus legowo. Melihat seandainya hasilnya tidak sesuai dengan bayangan kita. Betul. Karena seringkali CEO atau Presiden Direktur itu merasa bahwa perusahaan saya baik-baik aja, kenapa kok hasilnya seperti ini? Baik-baik itu di permukaan, Pak. Tapi sebenarnya dalam hati karyawan itu begitu banyak unek-unek yang ingin disampaikan, tapi selama ini terhambat. Nah, faktor penghambatnya itulah yang nanti akan coba kita buka melalui survei ini. Oke, biar terlihat ya Pak Haryo ya, sebenarnya apa yang menjadi unek-unek karyawan ini nih. Betul. Jadi nanti dari situ kita akan bisa melihat nih PT Obrolan Hari Kamis ini kira-kira secara keseluruhan bagaimana. Dan kalau Mbak Nindi sebagai CEO ingin melakukan pembenahan, itu bisa langsung kelihatan. Mau melakukan pembenahan dari mana dulu? Yang sifatnya paling kritikal. Betul. Gitu.
Oke, teman-teman nih sudah jam 3:15. Kita akan Yes. menutup sesi survei ya untuk bisa segera dianalisis oleh timnya Pak Haryo. Jadi kita akan langsung masuk ke sesi Q&A nih teman-teman. Kalau ada yang memiliki pertanyaan langsung ajukan ya sekarang nih, boleh banget masih ditungguin. Karena 3 orang penanya dengan pertanyaan terbaik ya, Pak Haryo kita akan memberikan hadiah spesial yaitu merchandise dari The Positive Workplace nih. Kapan lagi dapat hadiah nih dari Pak Haryo ya? Nanti bisa kapan-kapan pakai baju barengan nih Pak Haryo ya, barengan teman-teman yang sudah terpilih menjadi 3 penanya terbaik. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pak Oke, Haryo udah ada siap. pertanyaan pertama. Ini Ya. dari Mbak Gita dari Bandung ya. Mm-mm. Selamat siang nih Mbak Gita. Nih Pak Haryo, gimana caranya untuk mengatasi atau pendekatan apa sih yang lebih baik jika perusahaan ini dihadapkan oleh karyawan yang mulai memiliki bad influence ya? Padahal Mm-mm. mungkin dari environment-nya perusahaan sendiri itu sudah mencoba untuk positif gitu ya, tapi Mm-mm. kadang-kadang tetap aja ada yang akhirnya benar sih, ada karyawan-karyawan aja yang bisa menyebarkan negativity gitu kan ya. Betul, betul, betul. Oke, ini menarik Mbak Gita, karena dalam pengalaman saya di berbagai perusahaan, ketika melakukan pembenahan internal melalui framework The Positive Workplace ini, saya tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Mhm, Tapi kok ya kejadian terus, mhm. selalu ada yang diberhentikan. Tuh, kenapa? Karena alasannya persis seperti yang Mbak Nindi, bukan Mbak Nindi, Mbak Gita sampaikan. Gitu. Mhm, Mbak Gita sampaikan. Ini perusahaan sudah positif nih, tapi ada satu orang yang attitude-nya ini benar-benar bertentangan dengan budaya yang mau kita buat di internal. Saya kembalikan tanya ke Mbak Gita. Kalau seandainya Mbak Gita di dalam tubuh manusia ada sel kanker, maka apa yang akan kita lakukan terhadap sel kanker tersebut? Nah, ini pertanyaan retoris kan ya? Artinya kan kita harus angkat sel kanker tersebut. Supaya apa? Tidak menyebar dan membuat kanker itu jadi tersebar di mana-mana. Kalau dari sisi C-level, dari sisi CEO, Presiden Director, ataupun Dewan Direksi, itu mereka berpikir bahwa kita ingin menciptakan positive workplace. Tapi ada satu orang yang tidak mendukung terciptanya positive workplace itu dibiarkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ingin kita buat, dan C-level membiarkan hal itu terjadi, maka kepercayaan dari orang-orang lain yang sudah berupaya menciptakan the positive workplace itu akan luntur. Trust level ke C-level, ya benar. Trust ke C-level akan turun, dan kemudian di saat yang bersamaan mereka ngerasa bahwa percuma, kita berusaha bikin perusahaan ini baik, tapi ada satu orang yang dibiarkan semaunya sendiri. Maka inilah yang saya bilang sel kanker itu akan menyebar. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, keberanian dari C-level untuk membuat keputusan penting. Dan ini terjadi di perusahaan klien saya, dan yang di-cut itu adalah tangan kanan beliau sendiri. Tangan kanan owner. Yang selama ini ngerasa untouchable, dan kemudian tiba-tiba membuat suasana tidak nyaman. Nah, itu saya ada ceritanya tuh, itu ada di YouTube kok, gitu. Membenahi budaya di family business kalau nggak salah, atau membenahi culture di family business. Itu ada obrolan saya dengan beliau, cari aja di YouTube. Itu beliau tuh sampai yang asam lambungnya naik, Mbak Nindi. Karena iya, ini tangan kanan beliau gitu loh. Yeah. Tapi waktu itu saya cuma bilang, Bapak boleh pilih satu orang ini, pertahankan satu orang ini, atau mau pertahankan 269 orang yang lain gitu. Karyawannya 270 waktu itu. Nah, udah. Akhirnya kemudian diputuskan untuk nge-cut orang tersebut. Dan hari Selasa di-cut, hari Rabu pagi ketika apel pagi diumumkan bahwa terhitung mulai hari ini Pak X sudah tidak bekerja di sini lagi, karyawan yang lain tepuk tangan.
Gila kan, artinya si CEO-nya itu berpikir, oh selama ini saya ngaco, berarti saya membiarkan bad influence ada di perusahaan, padahal orang-orang lain tuh benar-benar udah nggak suka sama orang ini. Nah, di situ. Jadi akhirnya kembali nih Mbak Gita ke keputusan si level, berani nggak mecat orang itu. Kalau memang prinsipnya adalah orang itu sudah tidak bisa dibina ya. Kalau sudah tidak bisa dibina ya otomatis harus dibinasakan. Pilihannya dibina atau dibinasakan ya Pak Haryo ya. Yes, Betul, 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 betul. betul. Oke, tapi pertanyaan Pak Gita itu, Mbak Gita itu cukup menarik, tapi mungkin kita bisa lanjutkan nanti ya, Mbak Gita ya. Kita akan Sebentar, berlanjut ini ke, kenapa? timnya udah, ini belum, tim saya udah selesai belum? Belum ya kayaknya, belum. Oke, masih bisa satu lagi Mbak. Masih bisa ya. Mm-mm. Ini ada beberapa pertanyaan menarik ya, Pak Haryo. Ada dari Mas Irfan. Mm-mm. Mas Irfan Angga Prasetya. Jadi terkait corporate culture nih, Pak Haryo ya. Gimana sih sebenarnya? Nah, ini juga mungkin pertanyaan berikutnya juga hampir sama kayak Sofi ya. Ini aku gabungin aja ya. Mm-mm. Itu bagaimana caranya meng-align-kan nih antara corporate culture dengan personal value-nya karyawan nih. Gimana caranya agar corporate culture ini bisa terinternalisasi dan dihidupi secara berjalan sebagai landasan perilaku dari perusahaan dan di perusahaan dan di bersama kehidupan karyawan juga ya Pak ya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan mungkin tambahannya adalah gimana nih caranya untuk menyebarluaskan juga value tersebut dan benar-benar diimplementasikan oleh employee nih Pak Haryo. Oke, oke. Mm-mm. Pertanyaan Mas Irfan sama Mbak Sofi ini mirip, tapi sebenarnya agak Berbeda ya? beda, Mhm, agak beda mhm. gitu. Jadi kalau saya ngelihat pertanyaan Mas Irfan itu, bagaimana cara meng-align-kan antara corporate culture dengan personal values karyawan? Mhm. Yang paling mudah menurut Mas Irfan dilakukan mana? Merubah personal values atau merubah corporate values? Kalau menurut saya sih lebih mudah merubah corporate values, Mas. Kenapa? Karena dalam pandangan saya, ketika kita berusaha menyeragamkan sekian ratus atau sekian ribu orang karyawan, personal values-nya masing-masing dibuat untuk masuk sama corporate values-nya perusahaan, maka ya di situ otomatis akan banyak penolakan gitu. Tapi kalau seandainya kita bisa memetakan sebetulnya, seperti survei ini misalnya, nanti kita akan bisa lihat hasilnya. Seperti survei ini, kita akan tahu gitu persepsi mereka tentang perusahaan itu seperti apa, sehingga kita akan bisa menarik benang merah. Oh oke, ternyata sebagian besar karyawan kita berpikir perusahaan kita ini values-nya seperti ini, culture-nya begini. Maka yang mungkin jauh berbeda sebelumnya, harus kita lakukan penyesuaian. Karena kalau tidak, nggak akan pernah align nih, Mas Irfan. Dan ini sering terjadi. Saya beberapa kali menemui perusahaan yang sudah punya corporate values sebelumnya, tapi ketika kemudian kita jalankan program, kita jalankan ini, baru ketahuan bahwa ternyata kita tuh ngerasa bahwa sebenarnya values perusahaan tuh bukan itu. Itu corporate values yang bikin para founder. Gitu. Cuma sekarang rasanya udah nggak relevan nih dengan kondisi sekarang. Ini perkecualian ya, kalau Mas Irfan kerja di BUMN udah nggak bisa apa-apa itu Mas. Harus Betul. ikut akhlak gitu, udah nggak bisa diubah gitu, urusannya sama Pak Erick Thohir nanti soalnya. Tapi kalau misalnya perusahaan swasta, itu bisa banget. Gitu. Dan akan lebih mudah menginternalisasikan corporate values, seperti yang tadi saya bilang, ketika corporate values itu benar-benar dekat dengan personal values-nya karyawan. Sehingga mereka merubahnya tuh nggak yang struggle banget. Ibaratnya dari A suruh sampai Z, tapi kalau dari A suruh sampai D gitu kan masih relatif dekat ya. Nah itu jadi kita harus petakan dulu nih kondisinya seperti apa. Gitu. Nah terus pertanyaan Mbak Sofi, fostering employees capability. Itu sebetulnya yang pertama harus dilakukan, perusahaan harus punya talent mapping. Talent mapping dalam artian, tadi saya bilang, kebanyakan perusahaan itu merekrut karyawan hanya berdasarkan satu kompetensi yang dia direkrut untuk satu kompetensi itu. Tapi tidak pernah melihat bahwa orang itu mungkin punya kompetensi lain yang justru mungkin lebih baik.
Nah, kita harus punya talent mapping itu untuk kemudian kita berikan mereka project-project yang sifatnya itu adalah temporary project. Project-project yang sifatnya ad hoc. Nah, ini saya baru mau jalankan nih di klien saya di Jogja mulai minggu depan. Itu mereka nanti akan menjalankan project-project kreativitas dan inovasi yang fokusnya adalah membuat perusahaan ini brand awareness-nya naik dan syukur-syukur meningkatkan revenue, ya, menambah revenue, menambah angka penjualan atau mengurangi biaya operasional. Nah, ini nanti timnya itu akan berganti-ganti, setiap 2 minggu ganti, setiap 2 minggu ganti, dan mereka dikasihkan waktu yang pendek gitu untuk mengerjakan proyek-proyek itu. Jadi benar-benar rapid project, dan di situ nanti akan kelihatan tuh, ternyata orang ini punya kompetensi yang berbeda, punya kapabilitas yang berbeda. Jadi mau nggak mau mereka memang ibaratnya kalau anak lagi belajar berenang nih Mbak Sofi, cemplungin lah ke kolam. Tapi ya jangan langsung kolam 3 meter. Kasihlah dia kolam 0,5 meter dulu. Kalau dia udah nyaman di situ, masukin 1 meter, 1,5 meter, dan seterusnya. Kebanyakan perusahaan itu fokusnya adalah pada langsung nyemplungin ke kolam 3 meter. Nggak dikasih pelampung pula, matilah dia. Gitu. Dan kelihatan nggak performnya gitu. Matinya tuh dalam benar, aduh nggak perform dia. Nah iya loh, tugas dan tanggung jawabnya sedemikian berat. Nah itu. Terus yang kedua dari Mbak Sofi itu, menurut Bapak bagaimana caranya untuk menyebarluaskan values perusahaan serta memastikan bahwa values perusahaan tersebut benar-benar terinternalisasi oleh employee? Ya, jawaban yang sama seperti yang saya sampaikan ke Mas Irfan tadi, Mbak Sofi. Pastikan dulu nih, ini kira-kira corporate values ini masih bisa diubah atau tidak gitu. Karena kalau misalnya BUMN udah nggak bisa apa-apa kan, tapi kalau perusahaan swasta, apalagi family business yang ibaratnya ownernya masih bisa diajak ngobrol, masih bisa diajak cincai, gitu-gitu. Nah itu biasanya akan lebih mudah. Nanti dari hasil survei kita akan lihat apa sih persepsi karyawan tentang perusahaan. Dan ngomong-ngomong mengenai survei, hasil surveinya sudah selesai, Mbak Nindi. Oke, boleh nih kita Nah, cek kita dulu lihat kali ya. ya. Baru Oke. kita lanjutkan lagi ya sesi Q&A ini. Sip. Nih, stop share dulu. Saya buka, sebentar Mbak. Harus di save as dulu, terus kemudian baru dibuka. Oke, sama. Ya, saya share. Nah, ini. Sudah kelihatan, Mbak Nindi? Sudah Pak. Oke, nah ini employee survey result dari PT Obrolan Hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023. Kok nggak mau? Bentar. Ups, salah. Nah, ini. Ternyata yang ngisi sampai selesai cuma 11 orang, Mbak Nindi. Dari karyawan 22, yang ngisi sampai selesai itu hanya 11 orang. 11 orang, oke. Dan didominasi oleh wanita, 81,8%. Sementara prianya cuma 18,2%. Terus usia 26 tahun atau kurang, 27,3%. 27 sampai 42 tahun, 27,3%, dan dominan itu ternyata 43 sampai dengan 58 tahun, 45,5%. Oke. Jadi dari sini ketahuan nih Mbak Nindi bahwa ini adalah Gen Z. Ini Gen Z yang mereka kelahiran 97, 98 dan seterusnya. Ini millennials, kelahiran 81 sampai 96. Dan ini itu adalah Gen X yang kelahiran 65 sampai 80. Wah, ini jadi katakanlah misalnya PT Obrolan Hari Kamis itu karyawannya cuma 11. Berarti PT Obrolan Hari Kamis didominasi oleh Gen X. Nah, terus kita lihat yang selanjutnya, masa kerja didominasi oleh karyawan yang bekerja lebih dari 6 tahun. Padahal PT Obrolan Hari Kamis baru berdiri tahun 2023. Baru berdiri hari ini ya. Nah, terus masa kerja
kurang dari setahun ada 27,3%, 1 sampai 3 tahun 27,3%, dan 4 sampai 6 tahun masa kerja 9,1%. Nah, ini framework-nya yang tadi udah saya jelaskan. Kita akan coba melihat satu persatu. Kita mulai dari yang individual dan sifatnya short term dulu ya, Mbak Nindi. Jadi reward Oke. and recognition. Reward and recognition, ingat teman-teman, tadi ada 4 elemennya. Ada performance based rewards, ada appreciation, ada career progression, ada fair compensation. Wah, dari sini ketahuan Mbak Nindi bahwa ternyata banyak karyawan di PT Obrolan Hari Kamis itu yang merasa bahwa mereka ini progres karirnya agak-agak terhambat di sini. 67%. Sementara angka terbaik itu adalah apresiasi, mungkin karena Mbak Nindi rajin memberikan penghargaan, pujian, sehingga skornya cukup tinggi. Fair compensation, ya so-so lah Mbak, 71% gitu. Dan sebagai informasi, kalau ini persentasenya ini menunjukkan kuning, artinya masih ada ruang untuk pembenahan. Kalau hijau itu berarti sudah baik, kalau merah itu berarti kritikal. Oke. Berarti ini semua dari 4 elemen ini Mbak Nindi, maka PT Obrolan Hari Kamis untuk dimensi rewards and recognition itu mendapatkan skor 73%. Itu untuk dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, relatedness. Nah, ini dari masing-masing elemen ada collaboration, corporate values, psychological safety, supportive leadership. Psychological safety 80%. Ini sebenarnya naik 1% lagi, 81% angkanya sudah hijau. Nah, ini mungkin juga mereka ngerasa, oh oke, Mbak Nindi benar-benar memberikan ruang keamanan psikologis buat kita, sehingga kita tuh setiap kali ada ide, saran, masukan, atau mungkin kekhawatiran, itu Mbak Nindi tidak akan membuli kita, memarahi kita, atau sinis sama kita. Ini psychological safety-nya udah cukup baik, meskipun 1% lagi itu angkanya udah baik. Tapi di sisi lain, sebagai leader Mbak Nindi kurang suportif nih untuk memberikan mereka kesempatan mereka berkembang sebagai seorang profesional. Nah, corporate values ya mereka sudah merasa cukup sesuai lah antara nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai perusahaan. Ini tadi yang ditanyakan oleh Mas Irfan dan Mbak Sofi. Kalau angkanya rendah, maka besar kemungkinan kita harus melakukan penyesuaian corporate values. Tapi kalau angkanya cukup tinggi, berarti memang benar-benar hanya perlu internalisasi aja tanpa harus mengubah corporate values. Ini indikatornya ya, Mbak Sofi dan Mas Irfan. Pokoknya kalau angkanya di atas 75%, udah tinggal internalisasi aja, nggak usah ngubah apa-apa. Collaboration juga udah cukup baik. Sehingga secara rata-rata didapatkan angka untuk relatedness itu 78%. Terus selanjutnya untuk competence. Wah, growth opportunity-nya agak kurang nih Mbak Nindi di PT Obrolan Hari Kamis. Mungkin karena perusahaan kecil, karyawan cuma 22 orang, sehingga kesempatan mereka untuk naik itu relatif agak susah. Mungkin ini kan flat organization. Jadi growth opportunity-nya masih mereka dirasakan kurang. Evaluasi udah cukup baik, ini 1% lagi udah hijau nih angkanya. Dalam artian berarti terbuka nih ruang dan kesempatan untuk berdiskusi, mengevaluasi apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih harus diperbaiki oleh masing-masing karyawan. Antusias mencintai pekerjaan mereka 73%. Berarti ya kadang mencintai pekerjaan, kadang perlu healing. Challenge, mereka selalu diberikan tantangan-tantangan atau proyek-proyek yang menantang, sehingga membuat mereka itu ngerasa kompetensinya meningkat. Secara rata-rata dimensinya 76%. Nah, wah, ini otonomi bagus nih, luar biasa. Nah, ini Mbak, mulai kelihatan kan yang hijau-hijau? Iya, betul Pak. Nah, decision making itu kan berarti Mbak Nindi itu memberikan keleluasaan kepada mereka, memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bikin keputusan-keputusan penting. Pokoknya gimana caranya, keputusan atau decision making itu saya berikan kepada masing-masing selama target tercapai ya. Gitu. Nah, makanya angkanya tinggi. Flexibility juga cukup tinggi. Di sini flexibility berarti mereka dikasih kebebasan ya untuk menyesuaikan metode, pendekatan, ataupun jadwal kerja mereka. Pokoknya yang penting target tercapai.
Karena nggak semua perusahaan seperti itu, Mbak. Semua ada perusahaan yang harus mengikuti aturan yang lumayan kaku. Terus goal alignment, jadi mereka ini udah paham kok, saya punya target individu, dan ini akan berpengaruh pada target pencapaian tim ke depannya. 76%. Nah, ini yang luar biasa tinggi adalah responsibility. Saya merasa bertanggung jawab. Karyawan-karyawan di PT Obrolan Hari Kamis merasa bertanggung jawab untuk memastikan proses dan hasil pekerjaan mereka itu dapat tercapai. Nah, ini angka otonomi, dimensi otonomi tinggi, Mbak, 83%. Executive leadership, wah ini yang cilaka nih. Angkanya nih, empatetik, waduh, kurang nih empatinya Mbak Nindi sebagai leader, kurang menunjukkan empati dan kepedulian kepada karyawan. Sehingga karyawan tuh ngerasa, aduh, kita nih agak-agak kurang perhatian, kita kurang kasih sayang. Gitu. Nah, ini makanya angkanya 62%. Vision and strategy, di sini berarti kan Mbak Nindi dianggap ya masih banyak ruang untuk perbaikan, dalam menyampaikan visi dan strategi yang jelas, sehingga mereka tuh mau mendukung pencapaian visi dan strategi tersebut. Terus level of trust juga, ya mohon maaf, ini pada akhirnya sebagai C-level mungkin belum tercipta rasa saling percaya dengan karyawan dan demikian pula sebaliknya, sehingga mereka ngerasa bahwa Mbak Nindi ini tiap bikin keputusan belum tentu untuk kepentingan perusahaan, tiap kali bikin keputusan belum tentu adil, bisa jadi agak memihak, gitu, sehingga angkanya. Dan di sini Mbak Nindi juga ngerasa bahwa, oh Mbak Nindi ini masih kurang nih untuk menerima saran, masukan, supaya saya tuh bisa optimal lagi gitu loh dalam berkontribusi di perusahaan, sehingga executive leadership-nya itu 67%. Nah, kita lihat nih secara keseluruhan, Mbak. Nah, ini kan tadi sama ya kayak diagram tadi. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini bahwa yang paling perlu pembenahan itu adalah executive leadership. 67%, kemudian setelah itu rewards and recognition, Mbak. Nah, dua hal ini harus diperbaiki. Kita tinggal balik nih kalau misalnya, oke, mana dulu yang harus saya perbaiki? Ya itu, dua itu kalau misalnya yang paling mau diprioritaskan dua itu, executive leadership, rewards and recognition. Executive leadership saya paling lemah di mana? Balik ke sini, Mbak. Oh, empati. Oke, saya tuh berarti selama ini dinilai kurang empati ya sama anak buah. Terus, rewards and recognition kok cuma 73%? Penyebabnya apa? Kita tinggal balik ke sini. Nah, yang kurang apa? Oh, career progression ya. Selama ini saya tidak mengkomunikasikan mungkin kriteria-kriteria yang membuat mereka itu bisa naik jabatan sebetulnya apa sih? Itu. Ini berarti mereka yakin bahwa prestasi kerja mereka itu akan dihargai dengan insentif gitu. Jadi mereka tuh belum yakin kita udah kerja, berprestasi, berkontribusi, emang kita dapat nih insentif, bonus, kenaikan jabatan. Nah, mereka ngerasa belum secure tuh di sana. Gitu. Nah, jadi kembali ke sini tadi, ini semua di rata-rata, dan kemudian kita ketemu nih, kalau di PT Obrolan Hari Kamis, the Positive Workplace Index-nya itu masih 7,4 dari maksimum 10, Mbak Nindi. Sebuah perusahaan itu dikatakan sudah masuk kategori the positive workplace kalau ini the positive workplace cumulative index-nya minimal 8,1. Oke. Gitu. Jadi otomatis angka-angkanya di sini nggak, ya boleh ada yang kuning, tapi mungkin ada yang hijau gitu kan. Kalau ada yang merah, udah susah lah pasti untuk jadi the positive workplace. Nah, dari sini nih teman-teman, kita akan bisa langsung melihat bahwa ternyata sumber permasalahan justru dari top level. Dan berapa banyak perusahaan yang kami survei, angka positive workplace index-nya rendah, 6, 7, dan angka dimensi yang terendah itu adalah yang di tengah, executive leadership. Jadi, jangan salahkan kalau seandainya kemudian banyak curhat-curhat di luar sana, perusahaan toksik lah, apa segala macam, bisa jadi awal mulanya adalah dari top level. Gitu. Saya nggak selalu bilang bahwa top level itu toksik.
Tapi banyak ruang untuk melakukan self-reflection untuk di top level agar mereka tuh sadar bahwa ternyata selama ini apa yang mereka lakukan itu belum ideal di mata karyawan mereka, sehingga itu perlu pembenahan lebih lanjut. Nah, terus lanjut. Nah, ini kita ngelihat dari, kita punya formulanya Mbak Nindi, dari 11 jawaban yang masuk itu, kita bisa melihat engagement mereka. Berapa persen yang engage, berapa persen yang partially engage, dan berapa persen yang disengage. Jadi kalau diibaratkan analoginya kapal gitu ya, yang engage nih yang sibuk mendayung. Yang partially engage nih yang nggak nyusahin, cuma jadi penumpang doang. Dia nggak bantuin, tapi juga nggak nyusahin. Sementara yang disengage itu antara mereka bolongin kapal atau buang jangkar. Nah, kalau di PT Obrolan Hari Kamis, untungnya adalah tidak ada yang buang jangkar, Mbak. Tidak ada yang disengage. Yang ada adalah 81,8% itu jadi penumpang. Sementara yang mendayung cuma 18,2%. Kebayang dong, kalau misalnya 11 orang, ada 18,2%, artinya itu kan hanya 2 orang yang dayung, Mbak. 9 orang lainnya menikmati pemandangan, nggak bantuin apa-apa, ya otomatis 2 orang ini akan sangat keberatan. Dan pada akhirnya bisa jadi ketika mereka capek, ya udahlah saya juga ini aja, saya juga jadi penumpang aja. Akhirnya kapal nggak kemana-mana. Perusahaan akan stagnan. Gitu Mbak, itu analogi paling sederhana untuk employee engagement. Nah itu, jadi kalau employee engagement score itu didapatnya adalah dari berapa persen yang engage. Di sini engagement-nya hanya 18%. Terus culture. Nah ini. Ternyata dari 11 orang yang menyelesaikan survei, 64% itu merasa bahwa PT Obrolan Hari Kamis itu dominant culture-nya adalah caring, Mbak. Rasa kekeluargaan yang terasa dominan. Terus subculture-nya, sama ternyata skornya, learning. 64%, banyak memberi ruang dan kesempatan untuk belajar. Dan kita bisa lihat di sini, ada 3 loh ternyata yang sama. Ini ya, enjoyment juga. Gitu. Nah, yang rendah itu purpose, order, authority. Tapi kalau misalnya ngelihat, ini misal-misalan aja Mbak ya, ngelihat dari PT Obrolan Hari Kamis, ya ternyata mereka lebih setuju bahwa yang dominan itu caring, kemudian subculture-nya itu adalah learning. Waduh, nah ini Employee Net Promoter Score-nya. Apakah Anda akan mereferensikan atau merekomendasikan orang lain untuk bekerja di perusahaan ini? Tidak, ternyata ya. Ternyata yang mempromosikan hanya 2 orang, Mbak. Yang merekomendasikan 2. Yang tidak merekomendasikan itu 4 orang. Sementara yang 5 lainnya pasif. Angka minus 18 ini dapatkan dari mana? Dari jumlah yang merekomendasikan 18%, dikurangi dengan jumlah yang tidak merekomendasikan 36%. Idealnya kan angkanya positif, Mbak. Artinya lebih banyak yang mempromosikan atau merekomendasikan dibandingkan dengan yang tidak merekomendasikan. Tapi karena di sini lebih banyak yang tidak merekomendasikan, akhirnya minus, Mbak, angkanya. Minus 18. Nah, kalau saya ketemu klien yang angkanya minus, Mbak, saya sarankan stop semua rekrutmen. Kenapa? Karena meskipun tadi angka positive workplace-nya 7,4, tapi ini berarti ada banyak sekali keresahan di dalam. Sehingga mereka bahkan tidak mau merekomendasikan orang lain untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya karyawan yang kerja di dalam aja tidak mereferensikan, tidak mau merekomendasikan orang lain untuk bekerja di sana, kenapa kita harus mau merekrut orang untuk bergabung di dalamnya? Karena nanti kalau ini belum dibenahi, bisa-bisa orang yang bergabung di dalam akan melihat sendiri gitu. Ya, ini ternyata di dalam sini orang-orang yang sebenarnya udah pada pengen kabur ke perusahaan lain. Nah, itu jadi ini indikator paling sederhana sebelum melakukan rekrutmen. Coba lihat dulu, Employee Net Promoter Score kita minus atau plus. Kalau plus, oke lah, boleh lakukan rekrutmen. Tapi kalau minus, jangan, benahi dulu dalamnya. Mulai dari mana? Ya itu tadi, ngelihat dari semua dimensi ini kan. Nah ini, ini ternyata semua permasalahannya bermula dari executive leadership. Ya udah, executive leadership-nya dulu dong yang harus dibenahi. Kalau ini sudah, maka dia akan bisa melakukan penyesuaian ke
pembenahan terkait rewards and recognition. Tuh. Nah, sudah selesai Mbak. Jadi seperti itulah kira-kira gambaran dari hasil surveinya. Jadi dari survei tersebut kita akan lebih mudah menganalisa sebenarnya perusahaan kita ini saat ini kondisinya seperti apa, harus melakukan pembenahan mulai dari mana, dan apakah kita boleh melakukan rekrutmen atau tidak. Karena dengan Oke. angka minus 18 itu Mbak tadi dari dari employee net promoter score-nya, dari situ kan ketahuan banget bahwa ternyata ya jangan lakukan rekrutmen dulu. Karyawan kita aja tidak mau mereferensikan orang lain untuk kerja di sini, gimana kita mau dapat karyawan bagus? Gitu. Oke. Tadi semoga terjawab ya dari case study itu seperti apa sih gambarannya tentang si positif workplace ini sendiri Yes. begitu ya Pak Aryo ya. Betul. Ya. Oke, kita masih ada waktu Oke. 15 menit, 15 lagi Pak Haryo, kita lanjutkan untuk sesi Q&A ya. Boleh. Ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin mendalami lebih lanjut tentang case study tadi, kalau masih ada waktu boleh diajukan ya beberapa pertanyaan mungkin untuk lebih mendalami mungkin ya Pak Haryo ya. Yes. Betul. Oke, sambil kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Mas atau Mbak nih, Tri Susilowati. Bagaimana cara menciptakan positive workplace pada perusahaan yang kerjanya hybrid nih, Pak? Oke. Ya. Hybrid itu sebenarnya lebih gampang, Mbak Tri, dibandingkan kalau seandainya full remote. Kenapa? Kalau hybrid itu kan berarti ada kesempatan ketemu ya. Nah, kesempatan ketemu itulah yang kita manfaatkan untuk ibaratnya melakukan interaksi untuk membangun komunikasi dua arah. Karena sebetulnya yang jadi tantangan dalam menciptakan positive workplace itu bagaimana menciptakan komunikasi dan interaksi yang positif di antara sesama rekan kerja, dengan atasan, dan dengan anggota tim. Saya akui, memang komunikasi dan interaksi itu akan berbeda kalau hanya dilakukan melalui Zoom, atau MS Teams, atau Google Meet, gitu ya, dengan secara langsung. Nah, jadi manfaatkan waktu hybrid itu untuk benar-benar berkomunikasi satu sama lain. Tapi pastikan bahwa kita tahu dulu nih sebetulnya definisi kita mengenai the positive workplace itu apa. Kadang-kadang banyak orang tuh yang mikir, positive workplace dimensinya ada 5. Berarti 5-5-nya harus kita benahi. Ya, betul. 5-5-nya harus kita fokuskan. Tapi yang paling penting adalah kita melakukannya secara bertahap. Kita nggak mungkin dong satu waktu melakukan semuanya. Nah, tinggal tadi dari hasil survei kan kita tahu, executive leadership yang harus diperbaiki. Berarti sebagai leader dalam hal ini Mbak Nindi, sebagai owner, sebagai CEO, itu harus fokus, berarti apa yang harus saya benahi sebagai pemimpin untuk bisa meningkatkan angka terkait dengan executive leadership itu. Belajar lebih empati mungkin. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara apa? Misalnya kalau dalam hybrid, ini paling simpel ya Mbak ya, memang keluar duit sih. Ajak mereka makan siang bareng. Ngobrol hal-hal di luar kerjaan. Itu di situ akan tercipta interaksi dan orang akan lebih mengenal Mbak Nindi sebagai CEO dan Mbak Nindi akan lebih mengenal anggota timnya masing-masing secara personal. Itu contoh sederhananya ya Mbak Tri ya. Jadi saya harus melihat, kalau biasanya sih saya harus melihat secara keseluruhan, secara kontekstual. Hybrid tapi bisa jadi company A hybrid, company B hybrid, itu treatmentnya bisa jadi amat sangat berbeda, tergantung banyak faktor. Itu sekedar contoh. Oke, semoga menjawab ya, Mbak Tri ya. Oke, berikutnya nih, Pak Haryo, ini lanjutan dari pertanyaan tadi dari Mbak Gita ya. Ini aku langsung gabungin aja, karena ada yang satu, ini anonymous, yang satu lagi dari mungkin Mbak Shirley ya. Jadi, kalau seandainya karyawan yang bad influence tersebut itu sangat kompeten nih, Pak, ternyata dalam pekerjaannya seperti apa. Nah, lalu kurang lebih sama ya pertanyaannya juga dari Mbak Shirley ini. Kalau ternyata bad influence itu ternyata key person di perusahaan dan top manajemen yang begitu dipercayai itu
Gimana tuh? Dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh HC untuk menjaga environment perusahaan yang sebenarnya sudah dirasa udah ada tidak ada sudah dirasakan ada ketidaknyamanan ya karena mempengaruhi bisnis proses di internal. Terima kasih gitu. Oke, ya. Ini memang selalu jadi kendala ketika sel kankernya ini adalah orang yang kompeten, orang yang dipercaya oleh top level management. Kembali ke jawaban saya tadi. Jadi, kenapa top level management membiarkan orang tersebut? Bisa jadi setipe. Kenapa bisa saya katakan setipe? Ilustrasi dari hasil survei PT obrolan hari Kamis tadi kan menunjukkan bahwa executive leadership itu yang skornya terendah ya, Mbak Nindi. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya dari karyawan pun memandang bahwa top level management ini nggak oke-oke banget kok. Sehingga pada akhirnya membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Nah, ini memang complicated. Kenapa? Karena saya sendiri pun lebih baik memutuskan untuk mundur, tidak melanjutkan program pemenahan, kalau seandainya dari top level management itu tidak ada keinginan untuk berubah. Kenapa? Karena saya selalu wanti-wanti loh di awal ke top level management, kalau jalan program sama saya itu tidak nyaman loh Pak, Bu. Kenapa? Karena ingin kan kondisi perusahaan berubah? Oh iya pasti. Dan itu harus mulai dari perubahan Bapak Ibu dulu. Loh kok gitu? Pertanyaan yang sering muncul seperti itu. Saya akan selalu lihat seberapa eager mereka untuk berubah, seberapa mendesak mereka ngerasa bahwa perubahan ini harus dilakukan. Karena kalau misalnya mereka ngerasa bahwa oh ini nggak mendesak kok, ya otomatis mereka selamanya tidak akan merasa penting untuk merubah diri mereka sendiri. Dan ketika merasa tidak merasa penting untuk merubah diri mereka sendiri, maka buat apa saya harus melakukan tindakan ekstrim yang mempengaruhi orang yang saya percaya, meskipun orang tersebut toksik. Jadi ini memang hal yang sedikit di luar kontrol. Kita kan nggak mungkin mempengaruhi top level kecuali mereka mendapatkan hidayah, gitu. Jadi ketika mereka nggak bisa berubah, ya otomatis situasi juga tidak akan pernah berubah. Ini kenyataan pahit yang memang harus diketahui oleh teman-teman di HC. Karena selama sel kanker tersebut justru malah dijaga, justru malah dirawat, ya susah. Antara sel kankernya meluas, atau ya sel yang sehat terpaksa menyingkir keluar dari perusahaan. Jadi ini tidak ada jawaban yang memuaskan, karena pada akhirnya kembali ke kebijakan dari top level management dan seberapa ingin mereka merubah kondisi di internal perusahaan. Gitu Mbak Nindi. Oke, semoga terjawab tadi ya untuk Mbak Shirley pertanyaannya dan semoga untuk semua yang sudah mengajukan pertanyaan tadi jawaban dari Pak Haryo juga sudah cukup membantu ya, mudah-mudahan ya semuanya ya. Karena sekarang aku bakal langsung umumin siapa 3 orang pemenang dari yang sudah bertanya tadi ya untuk penanya terbaik itu selamat kepada Mbak Gita. Lalu ada Mbak Sofi dan juga yang terakhir ada Mbak Shirley. Selamat ya. Mohon boleh dituliskan nomor WA-nya, boleh di direct message langsung ke Gaji Gesa. Ke Ya. apa namanya yang namanya Gaji Gesa boleh di direct message untuk nomor WA-nya Mbak Shirley, Mbak Sofi dan juga Mbak Gita ya. Selamat karena berhasil mendapatkan 3 buah merchandise dari The Positive Workplace, yaitu mendapatkan t-shirtnya gitu ya. Iya. Ntar kapan-kapan bisa foto bareng sama Pak Haryo nih pakai bajunya ya. Ya, jadi nanti kenapa harus ngirim nomor WA itu? Nanti nomor WA itu dari Gaji Gesa akan diteruskan ke tim saya. Nanti tim saya akan menghubungi para pemenang. Ada Mbak Gita, ada Mbak Sofi, kemudian ada Mbak Shirley untuk
tahu mau kaosnya yang lengan pendek, lengan panjang, size berapa. Oke, Gitu. wow, benar-benar disediakan ya sesuai keinginan ya Pak Haryo ya. Nanti tinggal dikirimkan ke alamat masing-masing, mau dikirimkan ke rumah, mau dikirimkan ke kantor, silakan. Nanti biar tim saya yang akan atur itu semua. Pokoknya tahu beres Oke, saja. baik. Pastinya terima kasih banyak untuk semua partisipan yang udah hadir ya hari ini di obrolan HR bersama Gaji Gesa dalam tema strategi menciptakan the positive workplace untuk meningkatkan profit bisnis nih ya. Tadi sudah sudah diinformasikan oleh Pak Haryo ya, karena kadang-kadang kalau Pak Haryo mau menginformasikan ini harus berbayar mahal, tapi kali ini dikasih free ya. Tadi kita sudah membahas tentang 5 elemen nih, apa aja yang membentuk dari the positive workplace gitu. Mudah-mudahan ilmu yang di-sharing Pak Haryo hari ini bisa diaplikasikan langsung di company masing-masing ya. Amin. Oke, amin. Yang pasti eh, mungkin semoga ke depannya Pak Haryo kita bisa bertemu lagi, bisa sharing lagi dengan tema-tema yang Siap. berbeda. Dan pastinya kalau teman-teman mau ngikutin terus untuk obrolan HR Gaji Gesa berikutnya, jangan lupa follow ya Instagramnya Gaji Gesa. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Haryo Terima kasih untuk Mbak Nindi, waktunya. terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini meskipun singkat, tapi minimal bisa memberikan gambaran bahwa the positive workplace itu sebenarnya fondasi kok untuk membuat perusahaan itu bisa tumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya diharapkan menghasilkan profit yang sustainable. Betul, pesan ya quotes hari ini. Oke, baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semua juga yang udah join. Kalau gitu, saya Anindita Archie pamit. Sampai ketemu lagi di event yang berbeda. Dadah. Terima kasih.